Sekali lagi, jadi akhlak tasawuf kalau dilihat dari fungsi umumnya itu bukan uh, akhlak tasawuf atau tasawuf yang asosial kan, bukan yang menyendiri gitu untuk menempuh hidup supaya terhindar dari dosa-dosa, tapi justru dia menekankan kehidupan sosial, kehidupan bersama ya. Oke. Sekarang kalau fungsi khususnya, Mas Amar nemu nggak kemarin? Nemu, Pak. Oke, apa dia? Yang pertama yaitu membersihkan hati dalam berhubungan dengan Allah. Untuk menghubungkan mahabbah ya. Iya, benar. Terus yang kedua yaitu membersihkan jiwa dari pengaruh materi. Dari materialisme ya, bukan materi yang iya. penting, tetapi jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan materialisme loh. Iya, ke rohaninya, Pak. Terus menerangi jiwa dari kegelapan. Maksudnya tuh kegelapan kayak sifat-sifat yang tercela sama mencintai dunia, Pak. Betul. Hubud dunia ya, bahasa ya, tasawufnya. Terus memperteguh dan menyuburkan keyakinan beragama. Jadi menguatkan akidah ya. Menguatkan akidah ya. Oke. Terus yang terakhir yaitu mempertinggi akhlak manusia. Sama dengan yang tadi ya. Meneladani, mengaktualkan kembali akhlak Rasulullah kan. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Betul ya, kalau di buku itu ya, kalau Mas Puadi sama Mas Amar ingin menjadi seorang atau siapapun yang menempuh kehidupan salik, tarikat, orangnya kan salik toh. Siapapun yang ingin seorang ahli tarikat, dia harus, atau orang siapapun yang menempuh kehidupan tarikat sudah dipahamkan sejak awal bahwa tujuan Anda ini tujuan di tarikat gitu ya. Bahkan sisi sesuatu yang menurut pandangan kita sih, karena cara berbeda ya perspektifnya, negatifnya ya sekali lagi itu perspektif kita ya Mas, yang hidupnya masih terikat kehidupan duniawi gitu. Ya ada negatifnya sampai meninggalkan keluarga kan. Karena istri, anak duniawi. Iya itu. Udah bisa dibaca? Bisa, Pak. Istri, anak, mungkin mobil, mungkin rumah, kerjaan, profesi. Itu hal-hal yang mengotori jiwa kan? Iya. Mengotori jiwa. Yang paling penting menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering berargumen misalnya ketika berzikir teringat pekerjaan. Ketika berzikir, ketika ibadah ingat sapi yang belum dikasih makan. Ingat ikan, ingat anak ini gimana makannya nanti malam. Inama amwalukum wa auladukum fitnah kan? Ini fitnah. Inama fitnatun ya. Fitnatun. Inama amwalukum, amwal wa aulad. Oke, sesungguhnya harta-hartamu, ini mobil, rumah, sawah, sapi, manuk, aulad, anak, istri, keturunan, generasi itu fitnah itu. Bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal fungsi akhlak tasawuf atau mereka bersalik adalah itu ya, membersihkan hati, menjauhkan dari materialisme,
Kalau kita masih terikat dengan ini, ya materialistis. Oke. Allah dengan materi itu, Allah dengan ini semua itu sesuatu yang versus, tidak bisa disatukan. Jadi harus pilih salah satunya, Mas Amar, Mas Fuadi, sebagai seorang salik. Oke, ini materialisme ini. Oke, tanya sampai ada yang uzlah ya, ada yang uzlah, apalagi jauhlah kan, uzlah meninggalkan kehidupan dunia, keluarga, kemudian jauhlah keliling dunia untuk berdakwah, hanya bawa panci, kompor, itu aja. Dari mana beras yang minta di jalan itu sewaktu dakwah? Nah, sampai itu kehidupan salik yang makanya Hamka menulis tasawuf modern kan? Ulama klasik ya, ada tasawuf modern. Bahwa untuk menjadi seorang sufi itu, untuk bisa cinta sama Allah, mahabbah sama Allah, itu nggak begitu. Beliau menulis buku tasawuf modern. Saya sudah baca, sudah lihat bukunya. Bisa dibaca dari judulnya akan beda dengan yang dipahami ini dia. Oke, gitu ya. Baik, marilah kita mulai dulu perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fungsi tadi, tujuan, fungsi khusus, fungsi umum itu begitu. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Kita akan diskusikan pada siang hari ini. Oke, mohon yang pertama nanti Mas Fuadi, yang kedua Mas Amar untuk menyampaikan hasil bacaannya. Apa yang dimaksud dengan di gambar kemarin ya? Gambarnya di mana? Itu kan caranya toh? Bagaimana caranya? Caranya yang itu kan? Jadi gini dia. Ini Allah. Oke. Ini di bawahnya ada nas, anas. Manusia. Nah, untuk bisa seperti fungsi tadi, maka ada dua kata kunci, yaitu yang pertama, kunci pertama apa Mas Fuadi? Akhlak terpuji, Pak. Ya, si hamba ini Anas harus mengisi akhlak terpuji jiwanya. Setelah kosong dari materi tadi, sudah gak butuh materi itu, maka isilah jiwanya dengan al-akhlak al-karimah. Oke, isi dia. Oke. Yang kedua apa Mas Amar? Free ya. Free, kosongkan. Free of al-akhlak. Al-akhlak al-madmumah. Akhlak atau sifat al-madmumah ya, sifat-sifat tercela. Oke, yang pertama Mas Fuadi. Apa tuh akhlak-akhlak tercela yang dimaksud di sini? Akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji yang dalam kajian akhlak tasawuf harus diisikan. Tapi sebelumnya memang harus dikosongkan dulu nih akhlak tercela ini. Apa akhlak tercela yang pertama Mas Amar dulu? Hubud dunia, Pak. Hubud dunia. Itu masuk atau enggak, Pak? Iya. Hubud dunia. Apa hubud dunia Mas Amar? Mencintai dia, Pak. Ya, mencintai dunia. Padahal kan di ayat Al-Quran kan wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah ya. Di Al-Quran itu orang sufi selalu pegang orang-orang kafir itu mencintai dunia seperti mencintai Allah. Nah, maka itu akhlak tercela dalam konteks ini ya, salik. Nah, contohnya apa Mas Ahmad? Mencintai dunia, Pak. Misalnya mencari
kekayaan tanpa mengindahkan halal haram, misalnya kan gitu kan? Itu hubud dunia tuh di situ kan? Kalau masih Iya, mengindahkan benar, Pak. halal haram bagi kita itu bukan hubud dunia. Tapi bagi seorang salik ahli tasawuf nggak gitu pun nggak bisa, nggak boleh. Oke. Terus kedua, Mas Amar? Eh, Ada di buku itu? Atomo ya, toma bahasa kitanya ya. Toma apa toma? Rakus. Rakus, serakah ya. Serakah, rakus ya. Kenapa korupsi? Karena ini ya kan hubud dunia kan. Toma toh. Kenapa udah berpasangan kok masih selingkuh dengan istri orang, dengan suami orang? Padahal sudah dia sendiri sudah berpasangan, selingkuhannya sudah berpasangan kan? Gara-gara ini toh, rakus kan? Gara-gara hubud dunia kan? Oke. Yang ketiga apa? Mas Amar jangan menghilang dulu, masih ditanyain. Nyari buku dulu. sinyalnya, Pak. Oh iya, nggak apa. Nggak usah kalau sinyalnya bagus. Yang kedua, yang ketiga, itba hawa. Nah, sama seperti kasus selingkuh tadi ya. Kasus Mengikuti hawa korupsi. nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau diikuti nggak ada ujungnya kan? Orang yang pernah berselingkuh sekali misalnya, itu pasti pengen berselingkuh terus. Walaupun sudah ada pasangan. Orang yang korupsi kok triliunan, Masya Allah, untuk apa toh? Itu karena memang dimulai dari 5.000 dulu, ada kesempatan 5.000, kesempatan 100.000, kesempatan 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, 1,3 triliun ada loh zamannya dulu. Bang Danamon, Edi Tansil tuh loh, tahun 9 berapa saya masih 1,3 triliun, zaman segitu itu, Masya Allah, untuk apa? Sampai sekarang apa nggak ketangkap ya di Singapura. Mungkin udah mati ya, jam 90-an kok itu. Kayak masih SMP. 1,3 triliun, ini zaman segitu loh. Sampai bangkrut itu bank apa itu dulu ya. Bank negara itu. Itba hawa. Kosongkan jiwa diri kita dari itba hawa. Kemudian ujub. Nggak nemu ini kayaknya Mas Amar. Ujub. Ujub itu apa? Menyombongkan diri. Bedanya sama takabur apa, Pak? Ini menyombongkan diri sama. Kalau ujub itu lebih ke sok suci, saya lebih baik. Kalau sum'ah, Pak. Cuma ini nanti di bawah, sektor, sabar. Oh, itu karena sama. Ya, sum'ah. Sum'ah itu melakukan hal kebaikan sudah betul, dia ikhlas awalnya, tapi dia cerita-ceritakan ke orang. Saya, ya mungkin dulu sum'ah ya, sekarang mungkin kan di-update status kan Mas? Dulu kan nggak update status. Dulu sum'ah menceritakan ke orang supaya didengar orang, supaya dipuji orang. Kalau sekarang, ayo guys, saya lagi buka puasa. Nah, puasanya sudah betul, syarat rukunnya sudah betul, tetapi begitulah setan selalu mencari celah ya. Syarat rukunnya sudah betul, niatnya sudah ikhlas, tetapi ada waktu setelah ikhlas, setelah betul itu dia ceritakan ke orang. Nah itu yang rusak kan? Nah itu dia. Oke. Nah ujub itu menyombongkan diri ya. Saya lebih keren dari Mas Muadi, beranggapan saya lebih pintar dari Mas Amar. Nah itu dulu. Jadi gak usah kamu tanya ke saya, kamu itu apa toh? Oh saya itu udah S2, S3 nggak lulus-lulus. Ngapain kamu ngeritik saya? Tanya-tanya. Nah, ujub S3 nggak lulus-lulus. Ujub gitu ya. Suma itu tadi ya. Kemudian ada takabur sama ya, mirip-mirip nih. Takabur, sombong, sama ya.
Yang hanya boleh sombong kan hanya Allah Subhanahu wa taala toh. Betul. Ria. Mirip-mirip nih. Ria, kalau ini jelas ria itu sudah niatnya sudah ria. Sumah itu sudah betul niatnya. Cuma setelah selesai melakukan, dia ceritakan, dia update-kan. Alhamdulillah hari ini saya sudah ngaji 3 juz. Dan supaya didengar orang, supaya di like orang toh. Supaya di tweet orang, supaya di komen orang. Alhamdulillah ya Allah, nyebut Allah itu. Alhamdulillah ya Allah, aku hari ini ngaji 5 juz. Oke. Beda niat ya, kalau niatnya memang di komunitas tertentu, komunitas one day 5 juz ya beda. Insyaallah. One day 1 juz, ini one day 5 juz beda. Tapi kalau di komunitas umum kan sudah lain. Apa perlunya? Pentingnya apa? Kalau di komunitas one day 5 juz misalnya memang untuk memacu teman-temannya juga di komunitas itu yang sudah komitmen untuk menyelesaikan 5 juz. Kalau ria lain sudah dari awal ya. Saya belum dilakukan pun dia sudah ingin dilihat orang, bukan lillah. Pasang spanduk, hadirilah sedekah 40.000 paket sembako dari mahasiswa psikologi Ahmad Anwar Fuadi dan Amar Prayogi tanggal 1 Ramadan 1422 Hijriah. Itu sudah dari awal. Foto kalian 2 nampang. Nah, itu sudah ria, sudah dari awal. Nah, ini. Oke. Kemudian yang terakhir hasad ya. Dengki jelas ya. Dalam hadis kan hasad itu yakulul hasanat kama takulun nar hatab kan. Iri dengki itu akan menghabiskan kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Hasad ini. Nah, ini dia kawan-kawan dalam tasawuf. Mari kita juga refleksi ya, Mas Amar, Mas Fuadi, saya juga untuk hubud dunia ini. Pekan depan saya ngajar 4 hari di Universitas Lambung Mangkurat di Mana itu, Pak? Banjarmasin, UGM-nya Kalimantan toh. Saya sudah ngajar di kedokterannya pernah. Masya Allah. Itu refleksi buat saya toh. Kesana itu hubud dunia. Nyari materinya atau sharing ilmunya. Nah, itu refleksi buat saya, betul kan? Jangan sampai jatuh ke hubud dunia. Ukurannya jelas toh. Kalau bayarannya sedikit maki-maki, itu hubud dunia. Ya, saya awal Februari ngisi workshop dosen baru ya, dosen baru fakultas di Magelang. Terus saya dikasih amplop oleh dekanat dan dibilang, ini bukan HR, ini hanya ganti transport di WA. Maaf kalau sedikit. Terus saya bilang, saya itu dikasih sharing kesempatan sama dosen baru itu sudah senang sebagai trainer, saya bilang. Gitu ya. Jadi nggak lihat itunya. Oke. Itu dia. Toma, serakah ini, wah Masya Allah ya. Toma ini luar biasa. Sesama saudara bisa bermusuhan, baku hantam ya. Gara-gara warisan misalnya toh. Pasti di keluarga kita itu ada satu yang toma itu. Kalau bisa semuanya diambil itu. Adik-adiknya nggak usah dapat. Disembunyikan ada. Kalau di tempat kalian tidak ada, alhamdulillah sekali. Toma itu sama ya. Itba hawa, korupsi apa dari ini semua ini. Korupsi ini dari sini semua. Ya. Ini nih bahaya ini. Itba hawa mengikuti hawa nafsu ya, termasuk kita. Mari refleksi ya, hidup ini mengikuti hawa nafsu apa mengikuti perintah Allah gitu. Sunnah Rasul. Ya, kita sendiri ya kan yang akan menanggungnya ya. Kita sendiri. Jika begini, wah sulit kita bahagia ini dalam konteks psikologi ya Mas ya. Mungkin akan dapat kesenangan sesaat mungkin. Dan kesenangan berbeda dengan kebahagiaan toh. Ya. Kesenangan materinya dapat hubud dunia, selingkuh, toma, itba hawa, korupsi, selingkuh macam-macam.
Mungkin dapat kesenangan tapi sesaat. Tapi kebahagiaan tidak. Karena kebahagiaan itu berbasis nilai toh, values, berbasis akhlakul karimah. Oke. Makasih Mas Amar atas sharingnya. Ya, Pak. Mas Fuadi, apa akhlakul karimah yang harus diisikan dalam jiwa atau psikologinya seorang salik atau kita lah belajar dari para sufi ini? Satu, Zuhud. zuhud ya. Langsung ya kebalikan dari ubudunnya ya. Ya. Zuhdu. Zuhdu. Zuhud itu gimana Mas Fuadi dalam gimana Ya, kalau pengertian? kalau zuhud itu berusaha apa ya Pak ya, lebih bergantungnya kepada Allah dan apa ya Pak ya, mengingat bahwa harta itu ya miliknya Allah, jadi tidak terlalu apa ya Pak, dalam istilah itu mengakui atau memiliki, merasa memiliki gitu Pak. Jadi Oh, ya jadi dikembalikan hanya juga ke titipan Allah. ya, titipan aja ya. Iya. Oh, berarti Jadi makna memandang zuhudnya harta. Mas Fuadi ini masih makna zuhud yang masih boleh memiliki materi kan? Iya. Masih boleh memiliki pasangan, masih boleh memiliki kekayaan. Tapi dalam pengertian orang salih zuhud itu no materi. Benar-benar materi Pak. No materi, no for materi. No for pleasure, tidak ada kesenangan. Justru kan puasa terus, zikir terus, toh menguruskan diri, menghindari makanan-makanan yang enak, makanan yang nikmat, minuman yang nikmat. Cukup saja untuk ganjal perut. Kalau yang pengertian kita itu zuhud itu kan kita boleh memiliki materi, memiliki kekayaan tanpa mengalami keterikatan dengan materi itu kan, kata Mas Fuadi itu. Tidak mengalami kemelekatan dalam bahasa psikologi. Tidak mengalami keterikatan, tidak mengikat kita, tidak melekat pada diri kita. Itu hanya titipan dari Allah. Urip gur apa? Mampir ngombe kan? Nah, kalau dalam tasawuf yang klasik itu, yang tradisional, bukan yang modern tadi, bukan yang hamka itu, no materi, no wife, no children, no family, life just for Allah. Tapi itu melanggar fitrah manusia enggak sih Pak? Ya, perspektif kita begitu, tapi bagi mereka itulah untuk menggapai Allah. Nah, nanti kan kita akan diskusikan dengan Allah di atas. Oke, siap Pak. Katanya ada buku tasawuf modern kan? Nah, tentu kita ada dalam koridor itu, dalam tasawuf modern, tasawuf yang kan selalu gitu ya, Mas Amar, Mas Poni kan selalu kontradiktif antara kehidupan tasawuf dengan syar'i kan? Sehingga orang syariat dalam konteks sangat dalam tentu mengatakan mereka kan ada konsep hulul loh, menyatu dengan Tuhan loh, atau Tuhan turun ke dirinya, widatul wujud. Nah, kata orang syariat itu batil, syirik kan, batil loh. Makanya kan dihukum loh tokoh-tokoh sufi itu hal-halaj kan. Abu Yazid Bustami kan dihukum gantung kan? Siti Jenar termasuk nggak Pak? Siti Jenar kalau itu sebagai tokoh historik, ya iya kan juga kan. Siapa yang menghukum mereka? Orang-orang syar'i kan? Betul? Orang-orang syariah, karena dalam syariat itu tidak mungkin laisa kamitslihi syai'un, Tuhan nggak mungkin mewujud turun dalam jiwa manusia kan, itu tajalli ya. Kan ada yang konsep manusia yang menyatu ke atas ke Allah kan? Yang tasawuf ada Allahnya yang turun ke dalam jiwa manusia. Ada hulul, ada wahdatul wujud dan itu nanti kita diskusikan. Nah, tahalli tajalli itu tajalli kan. Nah, zuhud dalam itu begitu. Nah, dalam pengertian kita ya yang itu, yang moderat itu justru bisa naik haji itu ya dengan materi, bukan dengan menghilang tiba-tiba di Makkah kan.
Oke, good. Itu dia. Apalagi, Mas? Syukur, Pak. Selain zuhud, Syukur. syukur ya, asyukru. Nah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apapun yang kita punya hari ini itu pasti yang terbaik dari Allah kan? Kenapa kita tidak terlahir dari keluarga kerajaan Saudi ya? Bisa jadi kalau terlahir di sana nggak kuat kita dengan materi itu. Ya inilah desain blueprint terbaik untuk kita masing-masing. Oke, syukur. Syukur itu bahasa Indonesia kan berterima kasih toh? Iya. Ashkuruka, terima kasih aku kepada kamu. Syukur kepada Allah. Nah, pasti positif segala sesuatunya. Nah, zuhud ini positif karena tidak hubud dunia kan, ini kebalikan dari hubud dunia nih. Dalam pengertian yang moderat kita. Ya, terus Qanaah, Pak. qanaah, apa bahasa psikologinya qanaah? Self apa ya? Penerimaan diri bisa. diri. Penerimaan Iya, diri Pak. bisa. Kepuasan diri kan aslinya merasa puas dengan apa yang dimiliki. Ini mirip-mirip dengan syukur kan? Iya. Penerimaan diri ya. Kemudian Sabar, Pak. sober, sobru. Sabar. Itu sifat terpuji. Sabar itu makna lainnya kan mengikuti sunatullah toh. Kalau ingin kaya ya kerja keras, kerja cerdas. Kalau ingin selamat ya patuhi rambu lalu lintas toh. Sunatullahnya begitu toh. Iya. Kalau ingin pandai ya belajar, bukan bakar kertas dimasukin air diminum. Bukan. Ya, tawakal. Tawakul. Nah, tawakal hanya kepada Allah. Menggantungkan diri hanya kepada Allah. Pasti terbaik kan dari Allah untuk kita. Pokoknya pasti deh terbaik itu. Saya pernah ditolak jadi guru ya, padahal sebelumnya udah ngajar di situ, nggak boleh diperpanjang sama yayasan itu. Bagi salah saya apa? Ternyata saya langsung tes CPNS diterima loh jadi dosen. Itu yang lebih baik ya, Pak ya. Iya, ternyata lebih baik. Loh kalau saya terima guru di situ kan nggak bisa daftar CPNS tuh saya. Betul, Pak. Iya. Oke. Kemudian mujahadah ya, konsep sufi ya ini mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah kan kalau ini. Kalau kita kan berarti bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat juga bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia kan. Kalau kita makna kita pengimbangan begitu, balance. Nah, tapi bagi ini enggak, mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk mencintai Allah dan meninggalkan kehidupan dunia. Sama dengan tawakal tadi, bertawakallah kepada Allah, enggak usah mikir makan besok. Oke. Itu dia. Selanjutnya ada lagi tentang apa ini? Ridho dengan keputusan Allah. Nah, keputusan apapun. Itu sifat-sifat baik ya. Kemudian ikhlas dan lain-lain. Ikhlas. Ikhlas itu kan mengosongkan niat hanya lillahi ta'ala toh. Berarti ini mengosongkan hidup hanya untuk mencapai Allah. Konsepnya nanti ada hulul kan. Mereka ya. Ada wihdatul wujud toh. Wihdatul wujud itu Allah yang turun toh. Hulul itu ke atas manusianya sampai ke Allah. Aduh, nggak sampai saya, Pak. Iya, konsep mereka begitu. Tapi kita kan bukan di situ. Nah, apa konsekuensinya? Ini kan di bawah ada nas, di atas ada Allah. Apa hubungan manusia dengan Allah di sini? Menghamba kan? Abdun. Nah, Anas menghamba kepada Allah. Supaya sampai penghambaannya kepada Allah, maka harus mengisi dirinya, jiwanya, psikologinya dengan akhlak-akhlak karimah, mempraktikkannya, yaitu zuhud, tinggalkan dunia. Kita berbeda, kita imbangkan kalau kita kan. Yang penting tidak hubud dunia. Syukur, tidak tomak nih. Tidak tomak, dengan syukur kan nggak akan tomak nih. Qanaah, puas, tidak akan itba hawa ini.
nggak ada pasangan, sudah pekerja. Sabar, tawakal, sabar dengan ketentuan Allah, mau diapain, nggak usah nyari dunia, nggak usah kerja keras, udah diatur kok rezekinya. Nah gitu, yang klasik ya. Kalau kita berbuatlah seperti sunatullah. Kalau ingin kaya, ada sunatullahnya. Kalau ingin cerdas, pintar, ada sunatullahnya. Kalau ingin selamat, ada sunatullahnya. Tawakal, sudah nggak usah nyari dunia, kata orang sufi. Allah sudah menentukan. Kalau kita bekerja keras dulu, berusaha keras, serahkan hasilnya kepada Allah kan. Kemudian mujahadah itu bersungguh-sungguh supaya bebas dari materi dan hanya kepada Allah. Kalau kita bersungguh-sungguhlah, kerja keraslah, berdoalah. Setelah bekerja keras, berdoa. Ridho? Ya, setelah bekerja keras, kita ikhlas, ridho dengan apa ketentuan Allah. Kalau mereka yang sufi murni, sufi klasik ini ya sudah terima kehidupan kita apapun. Nggak usah nyari-nyari dunia, nanti juga rezekinya datang. Bong katanya ayam aja nggak ada yang kelaparan. Burung aja nggak ada yang kelaparan, pasti ada rezekinya. Ikhlas, kalau sufi yang tradisional nggak usah bingung-bingung. Bebaskan hati, bersihkan hati dari materi, fokuskan hanya kepada Allah. Kalau kita bekerja dulu, berusaha dulu, baru menerima apapun keputusan kan? Kalau kita gitu. Bebaskan ini hubudun ya, toma, itbahawa, ujub, sum'ah, takabur, ridho, dan ridho, ria dan hasad. Nah, apa hubungannya ini? Akhlakul karimah inilah, manusia dengan akhlakul karimah inilah yang akan menumbuhkan mahabbah kan di teks itu ya. Dengan akhlakul karimah ini akan tumbuh mahabbah kepada Allah, akan tumbuh kurban, dekat, akan mendekatkan qurba ilallah, mendekatkan kepada Allah, dan seseorang akan menjadi makrifat dengan Allah. Tujuannya itu mahabbah, huruf, makrifat toh. Kalau kita ya kebahagiaan toh, happiness toh. Kebahagiaan hakiki kan? Mahabbah oke. Kurb oke. Makrifah mungkin makrifah dalam konteks apa kan kalau kita? Oke. Nah, jauhilah akhlakul madmumah karena akan menjauhkan menjauhkan manusia minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi pelajaran bahasa Arab ini ya, Mas. Inilah summary dari perkuliahan pekan ini. Pekan depan kosong dulu ya. Karena itu waktunya UTS kan, kalian harus UTS. Baik, ini materinya nanti jam 11 saya ada ujian. Mohon kalau ada pertanyaan silakan. Berarti minggu depan itu UTS, Pak. Pertanyaan materi, bukan pertanyaan minggu depan. Ada? Saya Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, ketika kita menginginkan yang itu sifatnya duniawi tapi melibatkan Allah, apakah itu dibenarkan atau tidak, Pak? Iya, dibenarkan. Zuhud itu termasuk tapi harus bebas dari hubud dunia. Boleh memiliki materi, tidak boleh hubud dunia. Tidak boleh toma, cara menggunakan caranya toh, mencarinya toh. Tidak boleh itba hawa, mencarinya. Karena kehidupan saya dengan Mas Fuadi, dengan Mas Amar mungkin paduan antara kehidupan syariat dengan kehidupan ini tarikat ini toh. Karena syariat toh kita nggak akan dapat rasanya toh, Mas Amar. Iya. Syariat toh kan kering toh. Hanya syarat rukun kan akan kering toh. Kita perlu zikir yang lama, merenung di masjid, mungkin pergi ke hutan merenung. Itu kehidupan non syariat itu. Kehidupan makrifat toh. Kehidupan qurb ilallah, kehidupan mahabbah ilallah itu. Kalau kita
dari tasawuf modern itu boleh memiliki itu tanpa hubud dunia ini. Artinya kalau materi itu hilang, kita nggak ikut mati. Ya itu yang perlu kita imbangkan. Itu Mas Adi, tanpa mengalami kemelekatan ya, bahasa psikologi itu tanpa mengalami keterikatan dengan hal-hal dunia. Keterikatan, kemelekatan adalah hubud dunia ini. Mencintai dunia. Jangan sampai mencintai dunia lah, hanya membutuhkan sajalah sesuai keperluan gitu. Betul, Pak. Ngomongnya gampang. Prakteknya. Pak. Saya juga mau tanya lagi, Pak. Nah, silakan. Kalau di teman-teman psikologi kan juga tetap mengenal yang namanya impian tuh, Pak. Nah, kalau yang namanya dream itu kan biasanya juga melekat dengan duniawi itu, Pak. Nah, dengan konsep tasawuf modern ini, gimana sih Pak caranya biar impian atau dream-nya kita itu tetap di jalur yang itu tanpa kering gitu, Pak? Ya, itu namanya achievement goal toh. Ya. Achievement goal toh. Maka dalam hadis kan innamal a'malu binniyat toh. Achievement goal toh. Maka menggapai achievement goal itu barengilah dengan niat yang benar. Untuk apa toh kita menggapai itu? Apa untuk ujub? Apa untuk sum'ah? Apa untuk takabur? Apa untuk ria? Atau justru untuk syukur dalam konteks kuliah hal ini ya, untuk qanaah, untuk memperkuat tawakal kepada Allah, atau untuk memperkuat ikhlas ridho kepada Allah. Tinggal diniat saja. Memang kalau psikologi kecerdasan emosi itu kan masih sekuler toh. Perlu kita Mas Adi dalam mencapai achievement goal itu dibarengi dengan pemahaman-pemahaman atau kecerdasan spiritual yang berbasis values ini, nilai kan? Makna dan nilai, meaning and values kan, kecerdasan spiritual. Oke. Untuk apa achievement goal ini, cita-cita ini? Apakah untuk ujub? Atau untuk berbakti kepada orang tua yang di sini kan? Iya. Untuk mengangkat ekonomi adik-adik misalnya gitu, keluarga, itulah yang achievement goal-nya adalah udah dibarengi dengan values. Kalau tujuannya hanya duniawi sekuler, mempertebal deposito biar dihargai orang, biar dipuji orang, ini di sini nih hubud dunia tuh. Ya, niatnya ya. Niatnya. Dalam kalau Mas Adi ikut mata kuliah saya psikologi agama kan ada teori tentang orientasi beragama. Nggak ikut kayaknya kemarin. Orientasi beragama itu dalam bahasa hadis ini niat ini apakah intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik, ya. Kalau intrinsik itu lillahi ta'ala itu, kalau ekstrinsik ria ini. Niatnya sudah ria beragama, sholat, haji supaya dipuji orang, supaya angka haknya itu tercantum terus. Kalau nggak tercantum marah itu. Di undangan, dicetak buku, di kartunan. Ya tapi kalau berhaji beribadah lillahi ta'ala, ini orientasi beragama intrinsik. Penting itu dalam psikologi agama melihat kita apakah beragama kita hari ini lebih banyak ekstrinsiknya atau lebih banyak intrinsiknya. Syukur-syukur intrinsik terus gitu, ikhlas yang ini. Oke, asik ya. Kalau berdiskusi 1 jam nggak terasa nih. Iya Pak, masih banyak Pak sebenarnya Pak. Ya oke, insya Allah pekan depan kita ketemu. Mas Amar kayaknya mau tanya nih. Masa Mas Adi tanya? Itu Pak, semisal kita itu menjadikan ibadah kita untuk mendapatkan dunia, itu benar atau salah? Ya salah. Itu ria. Soalnya kan ada kan Pak? Ada. Yang misalkan sholawat biar dapat mobil atau biar dapat rumah. Nah iya sedekah kok biar dapat sedekah mobil A supaya bisa sedekah supaya dapat mobil X. Itu kan sudah salah niatnya toh. Sudah, nah ini di psikologi ini sudah ekstrinsik ini. Niat sedekah bukan untuk pahala, untuk dunia lagi. Itu salah itu.
Udah gagal sekarang, jatuh itu teorinya toh. Iya. Sudah banyak orang yang menggugat ke pengadilan. Itu ngajari orang, dan gagalnya banyak, bukan suksesnya nggak ada. Ngajari orang untuk bersedekah untuk mendapatkan dunia, itu namanya orientasi beragama ekstrinsik, Mas Amar, di dalam psikologi. Bahkan sampai ke memperalat agama, orientasi beragama ekstrinsik. Haji dulu karena mau nyalek nih Mas Amar. Misalnya Mas Amar nih haji dulu nih karena mau nyalek. Nah, berhajinya itu supaya dapat hak ini untuk pemilu besok. Itu ekstrinsik, Mas, niatnya. Sedekah tadi sama kan? Iya, benar, Pak. Iya, itu berarti dalam itu salah ya, Pak? Ya salah dong. Iya toh. Sudah salah secara syar'i ya, apalagi secara tasawuf kan. Wah, jelas. Menginginkan materi aja gak boleh. Soalnya ustadznya itu kadang pakai itu loh, Pak, pakai apa namanya pembahasan tasawuf gitu. Enggak, itu enggak. Kalau tasawuf itu malah non materi, Mas Amar. Pahala, lillah, mahabbah. Keinginannya kan makrifat toh. Cita-citanya makrifat nih. Iya, Pak. Hulul, tahajud, wahdatul wujud. Enggak ada tasawuf suruh mengumpulkan materi, enggak ada. Tasawuf apa? Oke. Teman-teman yang berdua yang keren-keren ini, saya dibatasi waktu ini harus menuju jam 11. Oke. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau besok jelas tidak bisa ketemu pada pekan depan. Kita sesampainya aja ya, Mas Fuadi, Mas Amar ya. Yang penting dapat nilai maksimal. Ya, Pak. Pokoknya ditunggu, Pak, kalau ada jam, Pak. Oke, siap. Kita ingin diskusi banyak, Pak. Nggak harus hari Rabu toh, kalau ada waktu silakan Bung Andi sama Amar diskusi, ada waktu saya siap. Itu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, senang sekali bisa ketemu. Marilah kita tutup perkuliahan akhlak tasawuf pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Atau bisa nanti bisa janjian sama Mas Amar sama Mas Fuadi datang ke Usuluddin ya, di kelas kan. Siap, Pak. Cari Boleh, kelas Pak. kan. Cari waktu berdua kita luring. Boleh, Pak. Asik sekali itu, nggak keburu-buru. Siap, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Roni. warahmatullahi wabarakatuh.